Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Ya baik, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di mata pelajaran akidah akhlak. Dan hari ini kita akan masuk di pelajaran yang kedua, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya, adik-adik pasti sudah tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Karena juga kemarin kita telah pelajari di kelas 3 sebelumnya. Baik, arti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah yang berjumlah 99 yang terdapat dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Maksudnya apa? Al-Malik yang maha merajai artinya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun dalam hal melarang. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kerajaan Allah itu sempurna dan pasti tidak terbatas. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan Allah itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia harus bersikap rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak semena-mena, dan tidak arogan dengan kekuasaan yang semu. Contohnya, ketika kita diamanahkan oleh guru sebagai ketua kelas, maka kita tidak boleh arogan terhadap teman-teman kita atau terhadap teman yang dianggap tidak berteman sama kita, sehingga aturan yang diberikan kepada teman yang lain tidak sama dengan aturan yang diberikan kepada teman kita sendiri. Oleh sebab itu, dalam mengamalkan sifat Al-Malik ini, kita tidak boleh arogan terhadap teman yang lain, harus bersifat adil. Kita lanjut di Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Quddus, yang artinya maha suci. Al-Quddus adalah dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Setiap makhluk bisa merenung dari nama tersebut dengan mensucikan dirinya dari syirik, bid'ah, kemunafikan dan maksiat.
membersihkan diri dengan jalan bertaubat dalam arti yang sedalam-dalamnya. Membersihkan niat, hasrat, dan kemauan dengan memperbanyak serta meningkatkan amalan-amalan yang baik yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa membersihkan hati dari penguasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quddus ini berarti Maha Suci, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, sebagai manusia hendaknya selalu dalam keadaan bersih. Misalnya, kita diwajibkan berwudu sebelum sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tubuh harus bersih dari kotoran dan najis. Mensucikan pikiran kita dari niat buruk, prasangka buruk, dan nafsu yang kotor. Karena niat buruk akan menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan. Selain itu, kita juga harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensucikan diri dari aib dan kekurangan. Maka kita harus menjadi muslim yang beriman dan bertakwa, yang selalu bertaubat jika berbuat kesalahan, agar diri kita disucikan dari dosa. Senantiasa bertasbih kepada Allah dan senantiasa berterima kasih kepada Allah dan selalu memujinya, karena dialah yang mensucikan diri kita dari aib dan kekurangan. Adapun hikmah yang kita dapat peroleh dari sifat Al-Quddus ini adalah, yang pertama, kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi lebih baik. Yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Baik, kita lanjut di sifat yang ketiga, yaitu Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Maha Perkasa maksudnya adalah Dia dapat berbuat sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Jika Dia menghendaki banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Jika Allah menghendaki hujan berhenti sesaat, hal itu pasti terjadi. Bahkan ketika Allah berkehendak turun hujan, ketika matahari bersinar, hal itu pun pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Oleh karena itu, barang siapa mencari sumber kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun juga akan datang saatnya ia akan binasa. Semua makhluk diakui ataupun tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan makhluk yang diciptakannya. Selanjutnya, mengamalkan sifat Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus melakukan atau memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Contohnya, tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan menghadapi musibah yang datang. Yang kedua, selalu memiliki akhlak dan watak atau izzah yang kuat atau tangguh dalam menghadapi cita-cita. Ya, baik. Dari penyampaian di atas tadi,
bisa kita rangkumkan atau kesimpulannya. Yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung, yang indah, sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua, Al-Malik berarti Maha merajai. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tetapi sebaliknya segala sesuatu membutuhkannya. Kesimpulan yang ketiga, Al-Quddus berarti Maha Suci, yaitu bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Yang keempat, Al-Aziz berarti Maha Perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Ya, baik adik-adik sekalian, mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan bisa dipahami. Yang belum bisa memahami bisa diputar kembali videonya supaya lebih mendalam pemahamannya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.